Pernahkah kamu membayangkan dirimu sebagai bulan, memancarkan daya tarik halus yang tak tertahankan, menarik orang lain ke orbitmu? Hari ini, kita membalik naskah dan mengungkap rahasia untuk membuat mereka datang padamu dalam tarian hasrat. Seringkali kita berada dalam posisi mengejar, merindukan, dan akhirnya memudar di latar belakang kisah orang lain. Tapi bagaimana jika ada pergeseran kekuatan halus yang bisa kamu lakukan? Bayangkan melangkah mundur dan bertransisi dari pengejar menjadi yang dikejar. Perjalanan ini bukan tentang menarik diri, melainkan tentang merebut kembali kekuatanmu. Dalam video ini, kami menyelami seni stoik tentang keterlepasan. Bagaimana melangkah mundur bisa mengundang mereka untuk melangkah maju. Bagaimana memberi lebih sedikit bisa membuat mereka ingin lebih. Kami akan mengungkap misteri ini dan mempersenjatai kamu dengan taktik untuk berubah dari pencari menjadi yang dicari. Kelangkaan perhatianmu mengajarkan pelajaran tentang nilai yang sulit diabaikan. Saat kami menjelaskan strategi stoik ini, jika kamu setuju dengan gagasan untuk merangkul otonomi dirimu, tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan untuk aliran wawasan yang berkelanjutan. Apakah kamu siap untuk menemukan bagaimana diam bisa berbicara lebih keras dari kata-kata dan ketidakhadiran bisa meninggalkan jejak? Mari kita mulai. Nomor 1, dia memperhatikan perbedaannya saat kamu menjauh. Pernahkah kamu memperhatikan apa yang terjadi saat kamu berhenti menjadi orang yang selalu memulai? Yang selalu mengulurkan tangan, yang selalu ada. Bayangkan kamu adalah orang itu, perencana, yang selalu menyatukan segalanya. Tapi bagaimana jika kamu melangkah mundur? Bagaimana jika kamu membiarkan kehadiranmu berbicara dengan sendirinya? Inilah bagian yang menarik. Dengan melangkah mundur, kamu bukan menghilang, melainkan menggeser keseimbangan. Kamu menunjukkan padanya bahwa kamu tidak bergantung pada hubungan itu, bahwa kebahagiaanmu tidak terkait dengan setiap gerakannya. Perubahan halus ini mulai mengubah dinamika, dan inilah kuncinya, ini menempatkanmu kembali dalam kendali. Pikirkan tentang momen hening dalam sebuah film, ketika musik berhenti, semua orang merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Itulah yang terjadi saat kamu mundur. Dia mulai memperhatikan keheningan, ruang di mana perhatianmu dulu berada, dan itu membuatnya bertanya-tanya, mengapa ada perubahan? Ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi perasaan, ini tentang menyadari nilaimu sendiri. Jika seseorang belum mengakui upaya dan perhatian yang telah kamu berikan, melangkah mundur adalah cara untuk menghargai dirimu sendiri. Ingat pepatah lama, jauh di mata, dekat di hati. Saat kamu mundur, kamu bukan menciptakan jarak untuk mendorongnya menjauh, tetapi membiarkannya merasakan kehadiranmu, sesuatu yang mungkin telah dia anggap remeh. Melangkah mundur bukan berarti menghilang. Ini berarti menjadi kurang tersedia, tidak merespons dengan cepat, tidak meninggalkan segalanya untuknya. Ini tentang lebih fokus pada dirimu sendiri dan minatmu. Keindahan dari ini adalah, ketika kamu berhenti mengejar, dia mulai menyadari apa yang dia lewatkan. Ada kelelahan tertentu yang muncul ketika kamu selalu menjadi orang yang lebih peduli. Ketika kamu mundur, kamu tidak hanya memberinya ruang, tetapi juga memberi dirimu ruang untuk bernapas, untuk fokus pada tujuanmu, untuk terhubung kembali dengan apa yang membuatmu bahagia. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya mendapatkan kembali kekuatanmu, tetapi kamu juga menjadi lebih menarik, lebih misterius. Pikirkan ini, ketika kita mengejar sesuatu, itu cenderung lari. Tapi ketika kita berhenti, seringkali itu kembali kepada kita. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Ketika kamu mundur, dia memperhatikan kehadiranmu. Bertanya-tanya mengapa segalanya terasa berbeda, dan mulai melihatmu dalam cahaya yang baru. Disinilah dinamika bergeser. Kaum Stoik mengajarkan kita pentingnya mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan emosi kita sendiri, daripada mencoba mengendalikan orang lain. Dengan melangkah mundur, kamu merangkul filosofi ini. Kamu mengelola kisahmu sendiri, emosimu sendiri, dan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Itu saja sudah menunjukkan kekuatan dan ketenangan. Jika kamu siap untuk berhenti mengejar dan mulai fokus pada ketenangan pikiranmu sendiri, ambil momen untuk mendeklarasikannya di bawah ini dengan, saya menghargai diri saya sendiri cukup untuk melangkah mundur. Ini lebih dari sekadar pernyataan, ini adalah komitmen terhadap nilai dirimu, otonomimu, dan perjalanan menarik di depan. Ingat kata-kata bijak dari Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan melangkah mundur, kamu memilih bagaimana untuk merespons, mengutamakan kesejahteraanmu, dan di sanalah letak kekuatan sejati.
Nomor 2, dia mencari kepastian, tapi kamu tetap teguh. Pada titik ini, dia bisa merasakan perubahannya. Kenyamanan yang dulu terasa akrab dari kehadiranmu yang selalu ada kini telah memudar, dan di tempatnya, ketidaknyamanan yang semakin membesar mulai muncul. Dia merasakannya dalam-dalam, ketidakhadiran perhatianmu, yang dulu diabaikan, sekarang menjadi kekosongan yang terus-menerus mengganggunya. Ini bukan lagi sekadar ruang di mana kamu dulu berada, tapi sebuah kekosongan yang menuntut perhatian. Dia mungkin akan mengirim pesan singkat yang terlihat biasa saja, atau memberikan petunjuk di media sosial, berharap kamu merespons. Tapi jangan salah, ini bukan tentang menghidupkan kembali hubungan. Ini tentang satu hal, validasi. Dia sedang menguji air, mencoba melihat apakah dia masih memiliki kendali atas perhatianmu, mencoba memastikan apakah dia masih menjadi pusat duniamu. Disinilah hal menarik terjadi. Kamu, bagaimanapun, telah beralih. Kamu tetap teguh, mantap, dan tidak terguncang oleh usahanya. Kamu tidak lagi melompat setiap kali ada pesan atau selalu tersedia. Bab itu sudah tertutup. Kamu telah memutuskan untuk menempatkan dirimu di pusat semestamu sendiri, untuk fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri. Sekarang, ketika kamu merespons, itu tidak dengan urgensi atau antusiasme yang sama. Itu tenang, dingin, dan pada waktumu sendiri. Kamu tidak memberinya kepastian mudah yang dia cari, dan itulah yang membuat sikap barumu begitu kuat. Yang terjadi sudah jelas, kebahagiaanmu tidak lagi tergantung pada validasi darinya. Kamu tidak sedang bermain permainan atau menjaga jarak hanya demi melakukannya. Kamu benar-benar sedang berubah, memfokuskan kembali hidupmu pada apa yang benar-benar penting, dirimu sendiri. Dan kepercayaan diri yang tenang itu, keyakinan yang tidak terucapkan tentang dirimu sendiri, sangat menarik. Itu mengirimkan pesan yang keras dan jelas, kamu tahu nilai dirimu, dan kamu tidak akan mengejar siapapun untuk membuktikannya. Pergeseran ini selaras dengan prinsip-prinsip stoik, pengendalian diri, ketahanan, dan kekuatan batin. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas yang bukan penguasa dirinya sendiri. Dengan mempertahankan ketenanganmu dan tetap berkomitmen pada jalan barumu, kamu sedang menguasai dirimu sendiri. Kamu menunjukkan padanya bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menguji tekadmu, kamu tidak akan kembali ke pola lama. Kamu tetap kokoh, fokus, dan tak tergoyahkan. Saat dia melihatmu tetap stabil, dia menyadari sesuatu yang penting. Semakin kamu tetap teguh, semakin jelas bahwa dia tidak bisa begitu saja kembali ke hidupmu tanpa usaha. Jika dia ingin menjadi bagian dari duniamu lagi, dia harus berusaha. Untuk memenuhi batasan barumu, menunjukkan perubahan yang tulus, dan menghormati pria yang telah kamu menjadi. Dan kesadaran itu membuatmu semakin menarik, karena kamu tidak lagi hanya menjadi pilihan, kamu menjadi standar. Jadi, jika kamu siap untuk sepenuhnya merangkul pola pikir ini, aku ingin kamu mendeklarasikannya sekarang juga di komentar dengan, aku tetap teguh. Ini bukan sekadar ungkapan biasa, ini adalah komitmen terhadap pertumbuhanmu, terhadap kekuatan batin yang mendefinisikanmu. Kamu tidak menunggu pasif untuk mendapatkan perhatiannya, kamu melangkah maju, percaya diri pada nilai dan perjalananmu. Ingatlah ini, tetap teguh bukan tentang menjauhkan orang. Ini tentang memelihara rasa hormat pada diri sendiri, kepercayaan dirimu. Ini tentang memahami nilai dirimu dan menolak untuk menerima apapun yang kurang dari yang pantas kamu terima. Dan itulah, teman-temanku, cara kamu mempertahankan kendali, mengubah dinamika, dan memastikan bahwa hidupmu bergerak maju dengan caramu sendiri. Kamu telah memilih dirimu sendiri, dan itu membuatmu tak terhentikan. Nomor 3, dia merasakan kekosongan dan kamu fokus pada dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu membuat keputusan yang sadar untuk mundur, dan tiba-tiba realitasnya mulai berubah dengan cara yang tak pernah dia bayangkan. Begini, saat kamu berhenti tersedia dengan mudah, rutinitas hariannya terganggu. Sesuatu terasa salah, seperti ada bagian penting dari hidupnya yang tiba-tiba hilang. Selama ini, ketika kamu selalu ada, selalu hadir, mungkin dia tidak sepenuhnya memahami seberapa besar energi, kegembiraan, dan kehidupan yang kamu tambahkan ke dunianya. Ini seperti musik latar, kamu tidak menyadarinya sampai melodinya berhenti, dan tiba-tiba keheningan itu menjadi sangat menyakitkan. Saat kamu menjauh, kehadiranmu lebih dari sekadar tidak mengirim pesan atau meneleponnya. Itu adalah rasa nyaman, keamanan mengetahui kamu selalu ada, dan sekarang ruang itu terasa luas dan kosong baginya. Awalnya,
dia mungkin tidak terlalu memikirkannya, menganggap tidak ada yang berubah. Tapi seiring waktu, kehadiranmu semakin sulit diabaikan. Dia mulai bertanya-tanya, di mana dia? Mengapa dia tidak menghubungi? Dan tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu yang penting hilang, yaitu kamu. Sekarang inilah pergeseran yang terjadi. Sementara dia ditinggalkan untuk menghadapi kekosongan yang semakin besar, kamu tidak diam saja. Tidak, kamu menyalurkan energimu ke dirimu sendiri, ke pertumbuhan, minat, dan kebahagiaanmu. Mungkin kamu mulai mendalami hobi yang selalu ingin kamu coba, atau mungkin kamu hanya menghabiskan lebih banyak waktu melakukan hal-hal yang membuatmu bersemangat. Kamu bukan hanya mundur, tapi kamu sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan setiap momen yang kamu habiskan untuk fokus pada dirimu sendiri, kamu menjadi lebih menarik, lebih percaya diri, dan yang terpenting, kamu sedang berinvestasi pada sesuatu yang benar-benar penting, kesejahteraanmu sendiri. Sekarang, pikirkan ini, bagaimana jika dia bahkan tidak menyadari bahwa kamu telah menjauh? Jika itu terjadi, kamu mendapatkan sesuatu yang tak ternilai kejelasan. Mungkin terasa sakit, tapi sekarang kamu tahu bahwa investasinya tidak sedalam yang kamu kira. Dan meskipun itu menyakitkan, itu membebaskanmu dari ilusi apapun. Namun, jika dia merasakan kehadiranmu, dan percayalah, kemungkinan besar dia akan merasakannya, dia akan menyadari bahwa apa yang kamu bawa ke dalam hidupnya bukan sekadar kebisingan latar. Itu berharga dan tak tergantikan. Berikut adalah kebenaran stoik yang perlu diingat, fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu, tindakanmu, pola pikirmu, dan lepaskan yang bukan, seperti responsnya. Marcus Aurelius pernah berkata, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan, dengan fokus pada pertumbuhan, kepercayaan diri, dan kedamaian batinmu, kamu meningkatkan hidupmu, tidak peduli bagaimana orang lain merespons. Jika kamu siap untuk memprioritaskan dirimu sendiri, biarkan dia merasakan keheningan yang kamu tinggalkan, dan tuliskan di komentar di bawah ini, saya memprioritaskan diri saya. Ini bukan hanya komentar biasa, ini adalah deklarasi. Kamu melangkah ke dalam kekuatanmu, memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, dan tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Ingatlah, ini bukan tentang apa yang dia kehilangan, tapi tentang apa yang kamu dapatkan. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk menghabiskan waktumu, bagaimana kamu merebut kembali ruangmu, dan bagaimana kamu membentuk kembali hidupmu. Pada akhirnya, dengan fokus pada dirimu sendiri, kamu menggeser dinamika sesuai keinginanmu. Kamu menjadi arsitek dari kebahagiaanmu sendiri, dan disitulah letak kekuatan sejati. Nomor 4, dia terjebak dalam perbandingan sementara kamu berkembang. Mari kita mulai dengan gambaran yang kuat. Bayangkan dirimu mundur dengan anggun, menciptakan kekosongan yang mustahil diabaikan olehnya. Itu seperti ketika lagu favorit tiba-tiba berhenti sebentar, mengacaukan seluruh ritme. Itulah ruang yang kamu tinggalkan dalam hidupnya, ruang yang dia coba isi dengan orang-orang baru atau pengalaman baru, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Mengapa? Karena tidak ada orang lain yang membawa apa yang kamu bawa, kedalaman, energi, percikan unik yang membuat dunianya bersinar sedikit lebih terang. Kamu bukan hanya bagian dari harinya, kamu adalah bagian terbaiknya. Sekarang bayangkan ini, saat dia mencoba melangkah maju, dia tidak bisa berhenti melihat ke belakang. Ini seperti mencoba mengganti hidangan mewah dengan makanan cepat saji. Tentu saja, itu mengisi kekosongan untuk sementara waktu, tapi tidak memiliki kekayaan atau kepuasan yang sama. Kamu adalah pengalaman gourmet itu, mengesankan, berdampak, tidak bisa dilupakan. Sekarang, segalanya terasa seperti solusi instan, membuatnya merindukan apa yang dulu dia miliki. Sementara dia terjebak dalam siklus perbandingan ini, kamu sudah bergerak maju. Kamu tidak melihat ke belakang, kamu terus maju, berinvestasi pada dirimu sendiri dan menjadi lebih baik setiap hari. Kamu sedang berevolusi menjadi versi dirimu yang bahkan kamu kagumi, lebih tajam, lebih tangguh, dan lebih percaya diri. Dan inilah kejutan sebenarnya, semakin dia membandingkan situasi saat ini dengan apa yang dia miliki bersamamu, semakin dia menyadari betapa tak tergantikannya dirimu. Bukan hanya kurangnya pesan atau panggilan yang membuatnya merasa kehilangan, tapi juga celah emosional, ketidakhadiran dukungan dan dorongan yang hanya bisa kamu berikan. Setiap perbandingan kecil yang dia buat menyoroti apa yang telah dia hilangkan, dan saat itu meresap, nilai dirimu dalam pikirannya melonjak.
Dia mengingat momen-momen ketika kamu ada di sana, selalu memahami, selalu membawa cahaya dalam hidupnya. Dan cahaya semacam itu tidak mudah digantikan. Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Sementara dia terjebak membayangkan apa yang seharusnya terjadi, kamu sepenuhnya hadir dalam kenyataan hidupmu sendiri. Kamu tidak membuang-buang energi bertanya-tanya apakah dia merindukanmu atau apa yang dia pikirkan. Kamu terlalu sibuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, kepuasan, dan kesuksesan dengan caramu sendiri. Kamu telah mengalihkan fokusmu ke dalam, bukan karena kepahitan, tapi karena pemberdayaan. Kamu hidup di saat ini, berkembang, dan menggunakan setiap hari sebagai langkah menuju menjadi dirimu yang terbaik. Sementara dia terperangkap dalam pikiran, bagaimana jika, dan seandainya saja, kamu bangkit di atas semua itu. Kamu membuat pilihan yang memprioritaskan kebahagiaanmu, pertumbuhanmu, dan masa depanmu. Kamu tidak lagi menunggu dia melihat nilaimu. Kamu sudah tahu itu. Kamu telah merebut kembali waktu dan energimu, dan kamu menempatkannya pada hal-hal yang benar-benar penting, passionmu, tujuanmu, dan pengembangan dirimu. Jadi, izinkan aku bertanya ini, siapa yang sebenarnya menang di sini? Sementara dia terjebak dalam perbandingan dan keraguan, kamu di luar sana menjalani hidup terbaikmu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih yakin pada diri sendiri setiap hari. Rasa harga dirimu tidak lagi terikat padanya. Kamu mendefinisikan dirimu dengan standarmu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jika kamu siap untuk bangkit di atas kebisingan dan melangkah ke dalam kekuatanmu, tuliskan komentar di bawah ini dengan, "Aku berkembang maju." Ini adalah momenmu untuk membuat janji pada dirimu sendiri, sebuah janji bahwa kamu akan fokus pada pertumbuhanmu, kebahagiaanmu, dan kesejahteraanmu, tanpa peduli siapa yang memperhatikan. Kamu sedang melangkah menjadi versi dirimu yang paling kuat, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Ingat ini, sementara dia terjebak dalam perbandingan, merindukan cahaya yang pernah kamu bawa dalam hidupnya, kamu sedang bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih memuaskan. Kamu membuktikan kepada dunia dan dirimu sendiri betapa tak terbendungnya dirimu ketika kamu fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri. Dan itulah kemenangan sejati, karena ini bukan tentang membuatnya menyesali pilihannya. Ini tentang mengklaim hidupmu dan menulis ceritamu sendiri. Itulah kekuatan sejati, dan semuanya adalah milikmu. Nomor 5, dia mengungkapkan kenyataan sementara kamu tetap teguh. Mari kita mulai dengan momen yang sudah kita semua kenal terlalu baik. Dia berpikir bahwa dia membuat pilihan yang benar, yakin bahwa rumput di tempat lain lebih hijau. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Bayangkan dia pergi, berpikir dia melangkah menuju sesuatu yang lebih baik, hanya untuk dikejutkan oleh sebuah kenyataan yang mengubah segalanya. Ini adalah kesadaran yang mengejutkan, bahwa apa yang dia miliki bersamamu bukan hanya sesuatu yang baik, tapi itu adalah sesuatu yang nyata. Dan sekarang, jalur baru yang berkilau yang dia kejar mulai kehilangan daya tariknya. Mungkin dia menjauhkan diri, menggoda dengan seseorang yang baru, atau hanya membiarkan semuanya berlalu begitu saja, berpikir bahwa dia sedang naik level. Pada awalnya, itu terasa menggembirakan, perasaan kebebasan dan janji akan kemungkinan baru. Tapi saat kegembiraan memudar dan kenyataan mulai masuk, dia mulai merasakan retakan. Percakapan yang dulu terasa alami kini terasa dipaksakan, koneksi terasa hampa, dan rasa nyaman yang dia temukan dalam dirimu tidak ada dimanapun. Perlahan, mungkin dengan enggan, dia mulai melihat kebenaran, dia melepaskan sesuatu yang berharga, sesuatu yang nyata. Dan inilah bagian di mana semuanya menjadi menarik. Sementara dia mulai menyadari kenyataan ini, kamu telah berdiri dengan teguh. Kamu tidak hanya duduk diam berharap dia kembali. Kamu telah fokus pada perjalananmu sendiri, bekerja untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu telah mendasarkan dirimu pada harga diri, mengejar pertumbuhan, bukan dirinya. Ini bukan tentang ego atau menggosoknya di wajahnya. Ini tentang menghormati dirimu sendiri, mengetahui apa yang kamu bawa ke meja, dan tidak puas dengan yang lebih sedikit hanya karena seseorang mengambil jalan memutar. Seperti yang diajarkan oleh para stoik seperti Marcus Aurelius, kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Jiwa menjadi diwarnai oleh warna pikirannya, katanya, dan dengan fokus pada jalanmu sendiri,
kamu telah mengembangkan ketahanan, kepercayaan diri, dan rasa diri yang tidak bisa digoyahkan oleh validasi eksternal. Jadi, apa yang terjadi ketika dia kembali, menyadari bahwa rumput di tempat lain tidak lebih hijau? Kamu tidak terburu-buru ke pelukannya. Kamu tetap teguh. Kamu membiarkan dia menunjukkan, melalui tindakan bukan hanya kata-kata, bahwa dia telah belajar, bahwa dia sekarang melihat nilaimu, dan bahwa dia bersedia berusaha untuk kembali ke dalam hidupmu. Ini adalah momenmu untuk bersinar, bukan karena kamu menunggunya, tapi karena kamu telah tumbuh sepanjang waktu. Jika dia siap untuk bertemu denganmu di tempat kamu berada, hebat. Tapi jika tidak, kamu lebih dari mampu untuk terus maju sendiri. Ingat, rumput tidak lebih hijau di sisi lain, itu lebih hijau di tempat di mana kamu menyiraminya. Dan kamu, dengan fokus pada dirimu sendiri dan merawat pertumbuhanmu sendiri, telah menyirami tamanmu sendiri sepanjang waktu. Sekarang, saatnya baginya untuk melihat betapa subur dan kuatnya kamu telah menjadi. Nomor 6, ketika keseimbangan berubah dan kamu memegang kendali. Pernahkah kamu merasakan pergeseran yang mendalam itu, momen yang mendebarkan ketika kamu menyadari bahwa pengejaran telah berakhir dan tiba-tiba dunia mulai sejajar dalam kebaikanmu? Kamu tidak lagi menjadi orang yang mengejar validasi, persetujuan, atau perhatian orang lain. Sebaliknya, segalanya mulai bergerak mendekat kepadamu. Ini adalah transisi yang kuat, momen ketika kamu beralih dari reaktif menjadi sepenuhnya mengendalikan takdirmu. Bayangkan ini, dia selalu mengenalmu sebagai orang yang selalu ada, selalu siap, selalu menunggu. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Dia bisa merasakannya, seolah-olah udara telah berubah. Kamu tidak lagi berusaha keras untuk memenuhi harapannya, tidak lagi menempatkannya di atas alas yang tinggi. Sebaliknya, kamu telah mengalihkan energimu ke dalam dirimu sendiri, fokus pada dirimu, pertumbuhanmu, tujuanmu, dan hasratmu. Dan saat dia merasakan perubahan ini, segalanya berubah. Ini adalah momen penting ketika dia mulai merasa tidak nyaman, ragu. Perhatian yang dulunya dia anggap remeh tidak lagi ada. Dia merasakan ketidakhadiran dari usahamu, ruang yang telah kamu ciptakan, dan dia mulai bertanya-tanya. Tiba-tiba, bukan lagi kamu yang mencoba mempertahankannya, tetapi dia yang bertanya-tanya apakah dia telah kehilanganmu. Ini bukan tentang bermain-main, melainkan tentang masuk ke dalam kekuatanmu sendiri, bukan karena dendam, tetapi karena kamu telah memilih untuk memimpin hidupmu sendiri. Sekarang inilah yang benar-benar mengubah permainan, saat kamu bangkit, berdiri teguh dalam harga dirimu, dia dibiarkan berjuang dengan kebingungannya. Dinamikanya terbalik, kamu tenang, mantap, dan tidak lagi mencari validasinya. Sekarang dialah yang mengejar, berharap mendapatkan perhatianmu, berusaha memahami di mana dia berdiri. Meja telah berbalik, dan kamu memegang kendali, karena kamu telah memutuskan untuk merebut kembali narasimu. Jadi, biarkan aku bertanya, apakah kamu siap untuk masuk ke dalam kekuatanmu dan mengambil kendali penuh atas hidupmu? Jika iya, tulis komentar di bawah dengan, "Sekarang aku memegang kendali." Ini lebih dari sekadar komentar, ini adalah deklarasi bahwa sekarang kamu memegang kendali atas ceritamu, bahwa kamu telah membalik halaman dan bergerak maju dengan tujuan. Ingatlah, kekuatan sejati bukan tentang mendominasi orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Dan saat ini, kamu sedang menguasai jalanmu sendiri. Teruslah bergerak maju. Kamu tidak hanya mengarahkan kapal, kamu telah menjadi kapten dari hidupmu sendiri. Nomor 7, dia takut kehilanganmu, tetapi kamu tetap teguh. Berikut adalah skenario untuk dipertimbangkan, kamu telah menjadi tipe orang yang dia tidak pernah bayangkan bisa dia kehilangan, tetapi sekarang kemungkinan kehilanganmu mengguncang dirinya hingga ke inti. Apa yang dulunya merupakan dinamika hubungan yang nyaman kini berubah sepenuhnya. Keseimbangan telah bergeser, dulu mungkin dia yang memegang kendali, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kamu bukan lagi pilihan yang bisa dia anggap remeh. Kamu telah berkembang menjadi prioritas yang dia khawatirkan mulai menjauh, dan lebih buruk lagi, pikiran bahwa seseorang lain menghargaimu atau yang lebih menakutkan bagi dirinya, bahwa kamu mungkin sudah melanjutkan hidup, mulai menggerogotinya. Dia melihatmu berkembang dari kejauhan, hidup dengan tujuan, hasrat, dan kejelasan. Dia tersentak dengan kenyataan yang pahit, kamu tidak lagi dalam jangkauannya, dan yang paling menyakitkan baginya, kamu berkembang tanpa dirinya. Melihatmu sukses sambil tampak tidak terpengaruh oleh ketidakhadirannya membuat dia merasa campuran penyesalan dan kecemasan.
Tiba-tiba dia menyadari betapa langkanya seseorang sepertimu, dan kepanikan mulai menguasai dirinya. Isyarat-isyaratnya menjadi lebih besar, kata-katanya lebih tulus, semua upaya untuk mendapatkan kembali posisinya dalam hidupmu. Namun, inilah perubahan yang memberi kekuatan, meskipun dia kini mendesak dengan urgensi baru, kamu tetap tenang. Kamu tidak terguncang oleh emosinya atau upaya frustasi untuk menarikmu kembali. Kamu telah mencapai tempat ketenangan dan keyakinan diri. Kamu tidak lagi digerakkan oleh ketakutannya atau kata-katanya. Sebaliknya, kamu berdiri teguh, mengetahui nilai dirimu, dan kamu menetapkan batasan. Jika dia ingin tetap ada dalam hidupmu, itu bukan lagi dengan caranya, tetapi dengan caramu. Kata-kata saja tidak akan cukup kali ini, hanya tindakan yang tulus dan konsisten yang akan dihitung. Sekarang semuanya terserah padamu. Jika kamu siap untuk merangkul kekuatan ini, jika kamu bersedia untuk tetap teguh di tengah ketidakpastiannya dan memastikan dia menghadapi ketakutannya sendiri, tuliskan frasa, "Aku tetap teguh," di komentar. Biarkan dunia tahu bahwa kamu jelas akan nilai dirimu, kamu tidak akan digerakkan oleh keputusasaan atau kepanikan. Kamu mantap, percaya diri, dan sepenuhnya mengendalikan perjalanan hidupmu. Ini adalah jalanmu, dan kamu melaluinya dengan tujuan, sesuai dengan caramu sendiri. Nomor 8, dia memulai pengejaran, sementara kamu mengendalikan ritmenya. Setelah badai emosional mereda, dia datang dengan tekad baru, siap untuk mengejarmu. Peran telah berbalik, dan sekarang dialah yang mengambil langkah. Namun, inilah di mana dinamika bergeser, kamu yang mengatur tempo, bukan dia. Bayangkan ini, dia mengirimi kamu pesan-pesan penuh perhatian, membuat rencana yang berarti, dan muncul dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Niatnya jelas, dia mencoba memenangkan kembali kasih sayangmu. Namun, kamu tidak terburu-buru untuk merespons, tidak terburu-buru mengatur ulang hidupmu untuknya. Sebaliknya, kamu tenang, penuh pertimbangan, memberi dia ruang untuk membiarkan tindakannya sesuai dengan kata-katanya. Sekarang jangan salah paham, ini bukan tentang berpura-pura sulit didapat atau bermain dengan emosi. Ini tentang mengenali nilai dirimu. Ini tentang melindungi kedamaian yang telah kamu bangun dengan susah payah. Kamu telah menghabiskan waktu memperbaiki diri, berkembang menjadi versi yang lebih baik dan lebih mantap dari siapa dirimu, dan sekarang siapapun yang ingin kembali ke dalam hidupmu harus memperolehnya. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa disiplin diri adalah kunci untuk menguasai hidup. Epictetus pernah berkata, tidak ada orang yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Dengan mengendalikan tempo, kamu tidak hanya mengatur situasi, tetapi juga menunjukkan penguasaan atas emosimu dan seluruh dinamika. Kamu yang membentuk bab ini, menulis baris-baris berikutnya dalam cerita ini. Jadi, inilah pertanyaan sebenarnya, apakah kamu siap untuk memimpin tarian ini? Jika ya, tuliskan komentar di bawah dengan frasa, "Aku yang mengatur tempo." Ini bukan hanya pernyataan, ini adalah deklarasi dari kendalimu, pengingat bahwa kamu menolak menerima apapun yang kurang dari apa yang pantas kamu dapatkan. Situasi ini bukan hanya tentang siapa yang mengejar siapa, ini tentang berdiri teguh pada standarmu, memastikan kebahagiaanmu tetap menjadi prioritas. Dengan mengatur tempo, kamu mengirimkan pesan yang kuat, jika dia ingin tetap berada di hidupmu, dia harus naik ke level rasa hormat dan nilai yang sekarang kamu butuhkan. Dia tidak lagi menulis naskahnya, jika dia ingin peran, dia harus mendapatkan tempatnya dalam kisah hidupmu. Nomor 9, dia akhirnya mengenali kekuatan yang selalu kamu miliki. Bayangkan ini sejenak, setelah melalui badai emosi, kesalahpahaman, dan tantangan yang tak terhitung, sesuatu berubah. Cara dia memandangmu sekarang tidak lagi tertutup keraguan atau ketidakpastian. Sebaliknya, ada rasa hormat yang mendalam di matanya. Dia akhirnya memahami sepenuhnya siapa dirimu, bukan hanya sebagai pasangan romantis, tetapi sebagai seseorang yang mewujudkan kekuatan, kemandirian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kamu telah menunjukkan kepadanya berulang kali bahwa kamu tidak mudah terpengaruh oleh kekacauan hidup atau opini orang lain. Kamu menghadapi setiap rintangan bukan dengan kekalahan, tetapi dengan keluasan dan ketenangan. Dalam setiap cobaan, kamu berdiri tegak, kokoh dalam pengetahuan tentang nilai dirimu sendiri. Dia telah menyaksikan bagaimana kamu menangani kesulitan, bagaimana kamu berkembang meskipun menghadapi tantangan, dan sekarang kekagumannya melampaui sekadar kasih sayang. Ini tidak lagi hanya tentang cinta, ini tentang rasa hormat pada cara kamu menavigasi dunia,
ketahanan yang telah kamu tunjukkan, dan prinsip-prinsip yang kamu pegang teguh. Sekarang bayangkan dia memperhatikanmu, menyadari bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi hanya membuatmu lebih kuat. Dia melihatmu sebagai seseorang yang tumbuh, bukan seseorang yang menyerah. Kekaguman yang dia rasakan kini melampaui permukaan, ini tidak lagi hanya tentang ketertarikan romantis. Dia melihatmu sebagai seseorang yang berbobot, seseorang yang bisa dia kagumi, seseorang yang tetap setia pada nilai-nilai mereka apapun situasinya. Kamu bukan lagi sekadar seseorang yang dia cintai, kamu adalah seseorang yang sangat dia hormati dan hargai. Namun inilah kuncinya, sementara kekagumannya terhadapmu tumbuh, itu tidak mengubah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu tidak memerlukan validasi dari dia atau siapapun untuk mengetahui nilai dirimu. Kamu selalu tahu nilaimu. Kamu berdiri teguh, memegang standar dan batasan yang mendefinisikan siapa dirimu. Rasa hormatnya memang dihargai, tapi itu tidak mendefinisikanmu. Rasa percaya dirimu selalu datang dari dalam, dan tidak ada jumlah kekaguman yang akan mengubah itu. Inilah bagaimana kamu mengubah narasi. Mungkin di awal, dia tidak sepenuhnya memahami kedalamanmu atau dia menganggap remeh keberadaanmu, tetapi sekarang dialah yang terpesona, menyadari betapa banyak yang kamu bawa ke meja. Kemandirianmu, kekuatanmu, dan komitmenmu yang tak tergoyahkan pada dirimu sendiri. Karena rasa hormat baru ini, dia melihatmu dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Kamu sekarang terpancar dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan harga diri yang tak terbantahkan. Jadi, jika kamu siap untuk merangkul perubahan ini dan mengklaim rasa hormat yang selalu kamu layak dapatkan, mari kita perjelas. Tulis komentar di bawah dengan frasa, "Aku berdiri tegak dengan kepercayaan diri." Dengan melakukan ini, kamu membuat pernyataan yang kuat kepada dunia bahwa kamu tahu nilaimu dan kamu tidak akan menerima apapun yang kurang dari apa yang kamu layak dapatkan. Kamu telah menunjukkan padanya, dan yang lebih penting lagi, kamu telah menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak mendapatkan kekaguman, rasa hormat, dan cinta yang selaras dengan nilai sejatimu. Hiduplah dengan kepercayaan diri, tujuan, dan niat yang tak tergoyahkan, karena kamu selalu pantas mendapatkan yang terbaik dan tidak akan pernah puas dengan yang kurang. Saat kita menyelesaikan eksplorasi hari ini tentang pelepasan, kita telah menyelami efek transformatif dari menghargai diri sendiri dan memilih untuk mundur. Dengan mengadopsi filosofi Stoik, kamu beralih dari pengejaran menjadi yang dikejar, menunjukkan bahwa seringkali memberi lebih sedikit bisa berarti mendapatkan lebih banyak. Kekuatan sejati berasal dari dalam, melibatkan penguasaan narasi hidupmu dan memastikan bahwa nilaimu diakui dengan syaratmu sendiri. Sekarang, saya mengundangmu untuk merenung dan berbagi pengalamanmu sendiri. Bagaimana dinamika ini dimainkan dalam hidupmu? Apakah kamu melihat perubahan ketika kamu memilih untuk menarik diri? Silakan bagikan wawasan dan ceritamu di komentar di bawah. Kontribusimu memperkaya komunitas kita dan membantu orang lain mengenali pentingnya rasa hormat pada diri sendiri dan menetapkan batas pribadi. Jika diskusi hari ini menyentuh hatimu, beri tanda suka dan jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak percakapan yang memperkaya. Partisipasimu yang aktif membentuk eksplorasi kolektif kita tentang konsep-konsep yang mengubah hidup ini. Sebelum kamu pergi, lihatlah video-video yang direkomendasikan di layar. Mereka dipilih untuk memperdalam pemahamanmu dan praktik hidup stoik, masing-masing membimbingmu lebih jauh dalam menguasai emosimu dan mengamankan otonomimu. Terima kasih telah menghabiskan sebagian harimu bersama kami. Ingat, dalam narasi kehidupan, kamu yang memegang pena. Teruslah menulis dengan tujuan dan ketepatan. Sukai, komentari, dan terus bangun jalanmu menuju kebahagiaan. Sampai kita bertemu lagi, jalani jalanmu dengan keberanian dan gairah.